Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemarin kita bermuhasabah ya, karena sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi diri kita terkait dengan amalan-amalan kita sebelumnya, sehingga kemudian kedepannya kita bisa berupaya meningkatkan. Kalaupun ada banyak kesalahan, amal-amal yang kemudian membawakan kemaksiatan, maka kemudian pentingnya untuk kemudian segera bertobat. Begitu. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Quran, kemarin kita bacakan dalam surat Al-Asr itu, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullah. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, dan hendaknya setiap diri untuk kemudian memperhatikan apa yang telah dikerjakannya untuk hari esok. Artinya apa? Bahwa kita senantiasa melihat apa yang telah kita kerjakan untuk menjadi bekal untuk hari esok. Wal tandur, mempersiapkan. Nafsun, untuk sendiri, mempersiapkan diri. Wal tandur nafsun maqal tamalikot, yang untuk kemudian kepentingan hari esok. Begitu. Kemudian kemarin ini dianggap dengan hadis mengatakan bahwa barang siapa hari ini amalannya lebih baik daripada hari kemarin, maka kemudian dia robihun, beruntung. Begitu. Barang siapa yang hari ini amalannya hanya sama saja seperti hari kemarin, maka sesungguhnya dia adalah merugi. Dan yang terakhir, barang siapa yang amalannya hari ini ternyata lebih buruk daripada yang dilakukan dari kemarin, maka sesungguhnya dia termasuk celaka. Lalu untuk mengetahui bahwa amalan kita baik atau tidak, kemudian beruntung atau tidak kita, maka kemudian ada parameternya, ada ukurannya. Nah, ukurannya apa? Ya, ukurannya petunjuk Allah. Jadi ada parameter ilahiyah. Jadi begitu. Nah, karena sesungguhnya baik dan benar itu tidak semata-mata berdasarkan logika manusia. Baik dan benar. Sebagaimana Allah katakan kemarin bahwa ada orang kita menyangka sesuatu itu baik padahal tidak baik buat kita. Ya kan? Nah, kita sudah terlanjur mencintai sesuatu yang kita anggap itu baik, ternyata di mata Allah itu tidak baik. Maka sesungguhnya ukuran benar tidak baik atau tidaknya itu ada di Allah ukurannya, yaitu parameternya adalah Al-Quran. Seperti itu. Sebagaimana Allah katakan al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu ya dari Allah. Begitu. Maka ada kaitannya sesungguhnya antara muhasabah dengan tadabbur yang kita lakukan setiap pekan ini. Ini sesungguhnya adalah mekanisme yang kemudian kita, agar kemudian kita bisa kemudian melengkapi bahwa tadabbur ya, kita diperintahkan untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran. Tidak hanya sekedar membacanya atau menghafalkannya, tapi kemudian memahami dan menghayati serta melaksanakannya. Itulah sesungguhnya fungsi tadabbur Al-Quran. Maka tadabbur kita yang kita lakukan setiap hari Jumat sore itu adalah dalam rangka kemudian kita melaksanakan perintah Allah, yaitu apala yatadabbarunal Quran, apakah kalian itu tidak mentadaburi Al-Quran, tidak berusaha mempelajari, memahami Al-Quran, begitu kan. Man ala qulubihim akfalnaha, gitu kan. Sebagaimana hati kalian terkunci sehingga kemudian tidak ada keinginan untuk mentadaburi. Nah,
tadabbur ini adalah kunci pembuka hati. Ya, jadi tadabbur kunci hati. Nah, sehingga kemudian muhasabah ini bisa efektif manakala kemudian kita bisa membuka kunci hati kita, memasukkan nur kita ke dalam hati kita, begitu. Jadi ibaratnya tadabbur itu adalah data atau kemudian metodenya, kemudian muhasabah itu adalah evaluasi berbasis data, begitu. Nah, ini maka pentingnya untuk kemudian kita senantiasa mentadabburi Al-Qur'an. Nah, kitabun anzalnahu ilaika, sesungguhnya kitab ini diturunkan kepada kalian liyatadabbarun, untuk ditadaburi, begitu. Waliyatadzakaru, dan untuk kemudian untuk menjadi peringat, ya, peringat liyatadzakaru, yaitu bagi ulul albab, bagi orang-orang yang berpikir. Nah, jadi insya Allah kemudian rangkaian kegiatan kita itu baik tadabbur, kemudian kuliah subuh, kemudian Rabuan, itu dalam rangka kita menyiapkan perangkat agar kemudian kita senantiasa bisa menjalani hidup ini secara terkontrol, terevaluasi secara periodik sebagaimana Allah perintahkan. Agar apa? Agar kemudian kita tahu sedang di posisi apa keimanan kita. Nah, manakala kemudian posisi keimanan kita perlu segera diperbaiki, maka kemarin kita sampaikan bahwa hendaknya segera kemudian diperbarui, begitu, dengan tazidu imanakum, perbaikilah imanan kalian sebagaimana perintah Rasulullah, begitu. Nah, mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita yang sudah disediakan oleh takmir ini bisa kita jalani dengan istiqomah, dengan ikhlas, semata-mata dalam rangka kemudian kita ikhlas susnab, jadi ihsan dalam rangka memperbaiki diri, jadi terus meningkatkan kualitas diri, gitu. Jadi dan ini sehingga kemudian harapannya posisi kita, amalan kita senantiasa bertambah dan sampai di akhir, dan ya kita termasuk orang yang beruntung, dan insya Allah akan membawa keberuntungan dan menyelamatkan kita nanti tidak hanya di dunia, nanti sampai di akhirat. Allahumma amin. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.